melanjutkan pembahasan Ihya ya. Nah, maka dengan didasari ilmu bidayah tadi, oh kita sudah tahu rambu-rambunya. Oh, ini boleh, ini tidak, ini membahayakan. Ya, kalau hanya belajar istilahnya hanya untuk pengetahuan saja, wacana saja, ya, maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi itu tidak penting. Tapi kalau bagi orang yang ingin mengamalkan sampai ini menjadi amal yang akhirnya nanti bisa menjadi jalan untuk usul ilallah, itu penting. Sebab apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi itu ibarat ya gangguan-gangguan, ujian-ujian yang sering dihadapi oleh orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Kemudian selanjutnya dalam kitab Ihya ya, kita kemarin sudah membahas tentang faidah-faidah uzlah ya, suluk ya. Bahwa di antara faidah uzlah yang kedua yaitu kita at-takhallus, selamat bil uzlah, sebab uzlah anil ma'asi, dari segala kemaksiatan. Allati yata'aradul insan laha ghaliban bil mukhalatah, sebagaimana yang terjadi pada manusia pada saat mereka sudah membiasakan mukhalatah, hidup ya, bercampur dengan orang banyak. Ya, namanya bercampur orang banyak itu godaannya juga banyak. Nah, maka kalau dia sedang uzlah atau kholwat, menyendiri, oh berarti dia bisa menyelamatkan dirinya at-takhallus bil uzlah anil ma'asi. Nah, Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa ada 4 penyakit yang bisa kita selamatkan pada saat kita melakukan sebuah suluk atau kholwat. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga riya, yang keempat adalah asyukut anil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yaitu diam terhadap amar ma'ruf dan nahi alal munkar. Nah, nanti ada penjelasan tentang musyarakatut tub'i minal akhlaqi radi'ah. Musyarakatut tub'i ini bahasa teksnya mencuri karakter watak. Itu maksudnya ini. Jadi orang yang berkumpul dengan orang yang buruk itu wataknya akan mudah pindah, akan mudah meniru. Maka ada ungkapan, kalau kita berteman dengan tukang abu, ya pasti kita kena abunya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jual minyak, pasti kena minyak. Ini yang disebut musyarakatut tub'i'an. Jadi mencuri karakter orang lain karena kita berada pada radius lingkungan terdekat, maka pengaruh perilaku buruk itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Ini dampak dari mukhalatah. Nah, di dalam bab riya ya, Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa ad-da'ul abdul, riya itu ibarat penyakit yang sangat kronis. Alladzi yu'asirul ala amdal, ini yang dirasakan sulit oleh para wali abdal, para autat, wal autat dan para autat, wal ihtiraju anhu, dan menjaga dari riya. Ini penjelasan Imam Ghazali cukup menarik ini. Jadi riya itu apa sih? Riya itu yaitu ingin mencari perhatian makhluk. Ya, jadi dia ibadah sekedar pengen dilihat makhluk, bukan karena Allah. Lah, kalau riya ini sudah menjadi penyakit yang akut, maka sulit untuk
membersihkannya. Maka di sini Imam Ghazali alladzi yu'assiru al-abdal. Ini yang dirasakan sulit oleh para wali abdal wal autan dan wali autat. Ya, selevel wali abdal dan autat itu pun merasakan betapa sulitnya melepaskan diri dari riya. Ya, nah, riya ini termasuk syirik khafi, termasuk syirik asghar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mengingatkan bahwa sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa umatku yaitu syirik asghar. Apa syirik asghar ya Rasul? Yaitu riya. Jadi orang yang ibadahnya diliputi dengan riya itu akan nampak sekali orientasinya. Kalau tidak dilihat oleh makhluk itu nggak semangat. Kalau nggak ada yang memuji itu nggak semangat. Kalau nggak ada yang melihat itu nggak semangat. Ini tanda-tanda orang yang sudah kena penyakit riya. Lah, riya inilah yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maka untuk menghilangkan syirik khafi ya, itu harus dibarengi dengan praktek ilmu thariqah, dengan mengamalkan zikir nafi isbat. Nah, ketika kita sudah bisa memahami makna-makna substansi dari nafi isbat la ilaha illallah ya, kalau sudah memahami makna substansinya, itu dengan sendirinya riya ini akan bisa tergeser. Maka dalam praktek ilmu tasawuf ya, tidak sebatas hanya mendengar ilmu tasawuf tok terus bisa diamalin, itu enggak mungkin. Itu sulit. Maka harus ada praktek melalui zikir, melalui riyadhah mujahadah. Tanpa itu sulit ilmunya ini bisa dirasakan dalam dirinya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa ketika belajar ilmu tasawuf ya harus dibarengi dengan zikir ya. Zikirnya yang paling dasar yaitu nafi isbat. Di dalam nafi isbat juga perlu dipahami makna-makna substansinya. Maka ketika sudah bisa memahami makna substansinya dibarengi dengan riyadhah mujahadah, maka akan mulai terbuka, tersingkap ya, sehingga kita bisa selamat dari penyakit riya. Itu. Maka ya para ulama-ulama terdahulu ini ya sangat memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka bisa berusaha keras untuk melepaskan diri dari riya ini. Ya, jadi Rasulullah sudah menyanggap ya, sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku ya, yaitu riya. Sebab banyak orang yang terjebak pada riya. Walau min akabiril ulama, walaupun dia ulama besar, tapi kalau tidak didasari dengan pemahaman ilmu tasawuf, itu pasti akan mudah terjebak dan terseret kepada riya. Maka Imam Ghazali ini menjelaskan ad-da'ul adl, yaitu penyakit yang sangat kronis, penyakit yang sangat akut, yang sulit untuk diobati. Nah, maka tadi sudah saya sampaikan obatnya apa
yaitu dengan memahami kalimat nafi isbat la ilaha illallah, dipahami makna-makna substansinya, maka akhirnya nanti akan terbuka tentang hakikat diri kita. Ketika kita sudah memahami hakikat tentang diri kita, maka di dalam beribadah pun ya akan punya kesadaran, akan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan mudah ya, mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu. Nah, jadi kalau Autad dan Abdal saja merasakan ini sesuatu yang sulit, apalagi kita. Gitu. Jadi kalau kita hanya belajar ilmu tasawuf, contoh teori riya, ya, ini yang akan terjadi, kita akan menghilangkan riya, tapi muncul riya baru. Gitu. Nah, ya, karena apa? Karena belum memahami akar bagaimana melepas atau mencerabut penyakit riya. Kalau orang-orang ahli torekoh, orang-orang yang sudah terbiasa dengan zikir, nafi isbat, dan memahami kajian-kajian hakikat, ini insya Allah akan memiliki pemahaman bagaimana mencerabut akar-akar riya di dalam diri kita. Nah, kalau tidak, maka sulit untuk bisa melepaskan penyakit ini. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali juga mengutip sebuah hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, tajiduna min syirarin nas dal wajhain. Tajiduna, kamu akan menemukan, min syirarin nas, dari manusia yang paling buruk. Siapa manusia yang paling buruk? Dal wajhaini, yaitu yang memiliki dua wajah. Ya'ti, dia datang, haula, kepada mereka, biwajhin, dengan satu wajah, wa haula, dan kepada mereka, biwajhin, dengan satu wajah. Ini ciri-ciri orang yang batiniyahnya masih diliputi oleh penyakit riya, gampang menjadi orang yang munafik. Ya, ini dul wajhaini itu orang yang punya dua wajah, dia kesini ngomong begini, ya, kesini ngomong begini, gitu. Nah, ini tandanya bahwa dirinya ini sedang diliputi oleh penyakit-penyakit batiniyah. Nah, ini Rasulullah sudah mengingatkan, kamu akan menemukan karakter orang yang paling buruk, yaitu orang yang memiliki dua wajah. Dia ya tidak memiliki prinsip. Nah, ini yang sering disebut orang yang memiliki sifat munafik. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, waqala alaihissalam, ya, hadis lain, inna min syarrin nas, sesungguhnya dari manusia yang paling buruk, dal wajhaini, orang yang memiliki dua wajah. Ya, yakti haula'i biwajhin, dia datang kepada mereka dengan satu wajah. Kemudian wa haula'i biwajhin, datang juga pada kelompok lain dengan satu wajah. Ini sebagai ciri bahwa mereka sedang diliputi penyakit-penyakit batiniyah sehingga mudah memiliki dua wajah. Ini artinya orang yang tidak memiliki prinsip-prinsip dalam keyakinannya. Kalau orang yang punya prinsip tidak akan menjadi orang yang punya dua wajah. A dikatakan A, B dikatakan B. Ya, beda dengan orang yang ingin cari selamat. Ya, di depan A ngomong begini, di depan B ngomong begini. Nah, ini orang-orang yang seperti ini banyak.
Banyak seperti ini. Maka Imam Ghazali mengutip hadis Rasulullah, orang-orang yang karakternya seperti ini harus kamu waspadai. Itu adalah sirorinas, seburuk-buruk manusia. Gitu. Kalau ketemu orang yang punya karakter seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, wa amma musyarakatut tab'i mimma yusyadihu min ahlakin nas wa a'malihim. Nah, termasuk tadi dampak dari banyaknya ya bergaul dengan banyak orang, terutama orang yang memiliki karakter buruk ya. Ini harus diwaspadai. Ini bisa musyarakatut tab'i. Ya, kita akan mengcopy sifatnya yang buruk kemudian kita ikutin. Ini yang namanya musyarakah tab'i. Mimma yusyahidu, dari apa yang dia melihatnya, min ahlakin nas, dari akhlak manusia. Contoh misalkan ada orang yang memiliki sifat yang tidak baik. Kita melihat, kita menyaksikan. Maka kalau kita tidak punya filter, sifat yang buruk itu akan kita praktekkan. Nah, ini yang disebut musyarakatut tab'i. Dampak dari kita sering ya bergaul dengan banyak orang, tidak punya filter, ya, maka perilaku teman-teman yang buruk ini harus diwaspadai. Jangan sampai perilaku buruk ini kita copy paste, ya, kita lakukan tanpa memiliki filter. Kalau kita punya ilmu, pasti ini akan menjadi filter. Oh iya, ini orang suka punya dua wajah. Oh, nggak benar secara ilmu. Oh, ini orang suka munafik. Oh, ini nggak perlu diikutin. Oh, ini suka adu domba. Ini nggak benar, nggak usah perlu diikutin. Nah, ini pentingnya kita punya filter. Wa huwa da'un dafinun kullama yatanabahu lahul uqala ya fadlan 'anil ghafilin. Ya. Penyakit tadi musyarakatut tab'i ya, itu akan menjadi penyakit yang terpendam. Maka sedikit sekali orang yang sadar, ya terlebih orang-orang yang gofilin, orang-orang yang lalai. Ini maksudnya begini, kalau orang yang memiliki keistiqomahan di dalam zikir, ya, itu berarti dia punya power secara rohani. Ya, ketika dia memiliki power, kemudian dia berhubungan dengan orang lain atau teman lain, melihat teman lain ini punya karakter yang tidak baik, itu efek dari zikir kita itu akan bisa memprotek diri kita. Itu dampak dari keistiqomahan kita di dalam zikir. Seolah-olah kita diberikan perlindungan oleh Allah, tidak mudah meniru, tidak mudah ikut-ikutan, punya prinsip. Ah, itu kan nggak bener, ngapain diikutin? Ah, itu kan munafik, ngapain diikutin? Ah, itu kan bohong, ngapain diikutin? Gitu. Ini kalau kita memiliki protek di dalam rohani kita. Tapi kalau kita tidak pernah zikir, rohani kita kering, itu yang disebut oleh Imam Ghazali mudah akan terpengaruh sehingga mudah copy paste. Perilaku yang buruk langsung saja dilakukan. Nah, ini seringkali terjadi kepada ya anak-anak kecil yang belum dewasa, dia akan mempraktekkan apa yang dia lihat. Maka bagi kita yang sudah berakal, nah tentu bisa memfilter nanti. Apalagi kita yang sudah belajar ilmu tasawuf, oh ini termasuk bagian-bagian dari perilaku yang tidak boleh untuk diamalkan. Nah,
Kemudian berikutnya Imam Ghazali, ya kita ambil poin-poin penting. Kalau kita membaca kalimah per kalimah ini ya akan cukup panjang ya untuk menghatamkan. Yang penting kita mendapatkan poin penting ya dari penjelasan kitab Ihya ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menghindari tadi musyarakatut tutupi, pengaruh karakter buruk teman-teman itu atau lingkungan, wa yakfi fi tahyiri tobi, ya cukup untuk merubah watak mujarradu sima'il khair, yaitu dengan semata-mata mendengarkan kebaikan, yaitu nasihat-nasihat dari para ulama, dari para guru, ya. Wasyari fadlan an musyahadati, terutama dia menyaksikan langsung. Jadi untuk merubah watak yang buruk ya itu bisa dengan mujarradus sima'il khairi wasyarri fadlan an musyahadatihi, ya artinya dia bisa mendengarkan ya kebaikan maupun keburukan. Terlebih tidak hanya mendengar tapi menyaksikan. Oh, ini perbuatan nggak benar. Ah, jangan diikuti gitu. Oh, ini adalah nanti dampaknya begini gitu. Artinya begini. Kalau kita berkumpul dengan orang yang biasa bohong ya, itu bisa dibuktikan dan bisa dilihat. Dia kalau sehari nggak bohong itu kayak rasanya ada yang kurang. Ini namanya tobi watek yang buruk. Nah, kalau kita melihat teman yang suka bohong, kemudian kita nggak punya filter, teman kemarin aja ya gampang dia suka bohong begini, gitu kan. Akhirnya ikut-ikutan. Nah ini yang tidak diperbolehkan oleh Imam Ghazali. Ya. Karena itu wabihadi daqiqah, ya, dan dengan persoalan-persoalan yang sangat lembut ini yu'rafu, dapat diketahui sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahasia dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inda dzikris solihina tangzilu rahmah. Jadi ketika kita duduk bersama-sama mengingat orang-orang soleh, ilmunya orang-orang soleh, maka tangzilu turun ar-rahmatu rahmat. Ya, seperti saat sekarang kita duduk bersama-sama ya mengingat ilmunya orang-orang soleh, yaitu ilmunya Imam Ghazali. Ilmunya Imam Ghazali dalam Ihya ini telah menghasilkan ya orang-orang soleh sedunia. Ya, sebab kita bisa lacak, bisa kita teliti lah. Ya, orang-orang yang sampai pada tahapan kekasih-kekasih Allah, pasti landasannya di dalam menuju Allah sampai menjadi kekasihnya, pasti mereka adalah para pengkaji, para pengamal ajaran-ajaran Imam Ghazali. Selain Imam Ghazali juga ulama-ulama yang lain. Itu, maka dengan mengkaji ilmu-ilmu orang-orang soleh inilah akan turun rahmat bagi kita. Apa bukti rahmat? Yaitu kita diberikan pemahaman, diberikan pencerahan, diberikan anugerah, bisa membedakan, diberikan anugerah yang istimewa, yaitu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa innamar rahmatuhul jannah. Nah, ini teristimewa lagi setelah kita diberikan pemahaman secara ilmu, ya. Termasuk rahmat yang istimewa adalah dukhulul jannah, yaitu masuk surga. Ada yang istimewa lagi, waliqa Allah, yaitu berjumpa dengan Allah.
Walaysa yanzilu inda dzikri ainu dzalik. Walakin sababu wa huwa imbi'asu ruhbah minal qalbi. Ya, jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang dimaksud turunnya rahmat ya ketika kita sama-sama dzikrus sholihin, mengkaji ilmunya orang-orang soleh. Rahmat yang pertama ya pemahaman ilmu. Rahmat yang kedua bisa diamalkan. Rahmat yang ketiga kalau kita bisa mengamalkan ilmu, ya insya Allah kita akan diberikan anugerah masuk surga. Kalau kita lolos ya bisa masuk surga, ada harapan yang istimewa ya, yaitu liqa Allah, perjumpaan dengan Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah ini sudah jelas ya dari berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu banyak ayat ya, wa man kana yarju liqa rabbih, ada yang menggunakan teks liqa rabbih, ada yang menggunakan liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Nah, itu artinya bahwa liqa Allah itu nyata ya. Nah, bagi orang-orang yang menuju Allah ini sebagai goal ya, sebagai target akhir, bahwa tujuan kita belajar tasawuf dan tarekat adalah untuk liqa Allah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatas surga dan juga tidak sebatas selamat dari api neraka. Penjelasan berikutnya ya, kenapa kita harus belajar ilmunya orang-orang soleh sehingga turun rahmat? Sebab dengan belajar ilmunya orang soleh ini imbi'asu ruhbah, muncullah sifat-sifat ruhbah, cinta, minal kolbi, dari hati, wa harokatul hirsi, dan gerakan nyata kita di dalam memiliki sifat kesungguhan, alal iktidai bihim, untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Wa mabda'ur rahmah, sebagai pintu untuk memulai rahmat, yaitu fi'lul khair, mulai mengamalkan kebaikan-kebaikan ya, artinya dampak dari ngaji ilmunya para sholihin itu tergugah kita untuk mengamalkan, walaupun dalam proses pengamalan ini nggak bisa sekaligus, nggak bisa ujuk-ujuk, tapi proses waktu yang cukup panjang dengan sedikit-sedikit terus dilakukan secara istiqomah, tentu juga dengan turun naik ya, karena ini sebagai dinamika dalam perjalanan. Wa mabda'u fi'lil khair ar-ruhbah, dan sebagai pemula melakukan kebaikan diawali dengan cinta dulu. Wa mabda'u ruhbah, dan awal mula munculnya sifat senang, dzikru ahwalis sholihin, yaitu menyebutkan keadaan-keadaan orang-orang soleh. Jadi kalau kita belajar ilmunya Ibnu Arabi, belajar ilmunya Imam Ghazali, ini akan muncul rasa kesemsem ya untuk terus mengkaji, mendalami ajaran-ajaran kitab tasawuf yang beliau ajarkan. Fahada makna nuzuli rahmah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali sebagai turunnya rahmat bagi para murid, bagi para salik di dalam memahami kajian ilmu-ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu ini dan bisa mengamalkan. Ya, cukup sampai di sini. Wawul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.